Ku terbiasa tersenyum. Pov Angga. Sudah jam 6 sore. Setelah kedatangan Santi, aku justru tak bisa bergerak. Aku harus bersabar hingga semuanya mulai bubar. Ini hari sialku. Lagian, ini juga salahku. Aku lupa mengabari Santu jika ia tak perlu mengantarkan susu ibu hamil milik Mbak Ika yang kuanggap sebagai istri keduaku. Aku masih bersembunyi di kebun pohon mangga yang penuh dengan semak belukar di dekat rumah. Rencananya aku akan pergi ke rumah baruku bersama Mbak Ika ketika nanti larut malam setelah para warga bubar dari hadapan rumahku. Aku masih geram dengan para warga dan Tata yang seenaknya mempermalukanku di depan banyak warga komplek. Bapak termasuk Pak RT. Sasa memang tidak tahu malu. Memangnya salah siapa? Aku begini? Bukannya ini juga kesalahan dia yang tidak bisa memberikan aku momongan. Beda dengan Mbak Ikaku sayang, yang masih subur meski usianya sudah 20 tahun di atasku. Masyarakat terdengar berteriak-teriak akan membakar seluruh pakaianku karena aku mungkin dianggap melakukan sesuatu yang terlarang bagi mereka. Padahal menurutku cinta itu tak pandang bulu. Aku tahu ini mungkin salah. Tapi aku sudah merasa nyaman dengan Mbak Ika yang memberikan kelembutan dan perhatian lebih dari istriku. Aku juga sengaja selama ini merahasiakan rumah baru dan mobil baru untuk Sasa. Aku ingin dia merasakan kecewanya diriku yang lantas tidak memiliki momongan bersamanya. Padahal aku sudah menunggunya sampai 3 tahun. Bukannya aku sudah cukup sabar? Setiap pernikahan yang dinantikan adalah keturunan. Agar pernikahannya tidak hambar. Tapi, Sasa, apa ia layak kujadikan istri? Rahimnya saja sudah kering. Kini, aku muak dengannya. Yang sok miskin karena aku memberinya uang bulanan pas-pasan. Ia bahkan sengaja bekerja di restoran sebagai pelayan untuk mencari uang tambahan demi bisnis cateringnya bersama Lisa sahabatnya. Tapi, aku tidak kasihan dengannya. Aku sengaja memperlakukannya seperti itu. Karena bagiku ia bukan sepenuhnya wanita jika ia belum bisa memberiku keturunan. Kini, aku masih mengintip di balik pagar bambu yang menjadi penghalang antara rumahku dan kebun kosong yang berisikan banyak pohon mangga itu. Pak Kardi, sebaiknya bakar semua barang-barang Angga yang ada di rumah ini, supaya ia tidak kembali ke sini, ujar Empok Eni yang dengan seenaknya menghakimiku. Empok Eni masih dendam karena dulu aku tidak mau melayaninya saat suaminya pergi bekerja. Dia pernah memintaku datang ke rumahnya. Ia memang menyukaiku sejak lama. Tapi jika dibandingkan dengan Mbak Ika, aku masih jauh lebih suka dan lebih kagum akan permainan Mbak Ika di ranjang bersamaku. Melihat para warga mulai mengepulkan asap karena membakar barang-barang kami, Mbak Ika yang masih duduk bersembunyi di sebelahku menangis di bahuku. Kasian dia. Ia hamil 3 bulan tapi ia berusaha menahan pedih ini. Harus bersembunyi dan menunggu orang-orang untuk pergi jauh dari rumahku. Aku pun membelai lembut rambutnya dan menyandarkannya di bahuku. Tak ada suara di antara kami. Karena aku takut ketahuan jika terlalu berisik. Kulihat Bapak dan Sasa tampak pasrah ketika para warga satu persatu menggeledah rumah kami dan membakar semua barang-barangku. Kenapa Sasa hanya pasrah? Masih ingatkan kamu jika aku ini suamimu? Kenapa kamu tidak membelaku sama sekali? Kamu rela mereka membakar pakaianku dan ibu kandungmu sendiri? Setelah jam 8 malam komplek mulai sepi. Aku memutuskan untuk berjalan kaki lewat jalan pintas. Jalan setapak di komplekku. Jalan ini tembus ke jalan raya di mana aku akan naik taksi dan pulang ke rumah baruku bersama Ika.
Ini karena kamu enggak terlalu sering minta jatah. Kamu gegabah. Lihat Sasa mulai curiga. Tetangga juga. Sampai kita harus diusir secara paksa seperti ini. Keluh Mbak Ika padaku. Aku menggelengkan kepalaku. Bukan. Mbak sayang, bukan salahku. Ini sudah takdir kita. Lagian, untuk apa aku bertahan dengan Sasa? Dia sampai sekarang belum bisa kasih aku momongan loh. Mbak. Petik 2. Tetap saja, ini namanya mempermalukan diri sendiri. Lagian, bukannya kamu yang memberiku ide untuk bersenang-senang ketika bapak mertuamu merantau kemarin, sahut Ika padaku. Sebenarnya aku kesal mendengar penuturan Mbak Ika. Harusnya ia tak saling menyalahkan. Kenapa harus aku? Dia lupa. Jika dia sendiri yang membutuhkan sentuhan ketika bapak mertua tidak di rumah hingga akhirnya kami ketagihan dan semuanya berujung dengan kehamilan. Bukannya Mbak juga yang mau? Karena Bapak Kardi tidak pernah sesering dulu berhubungan dengan Mbak? Tanyaku. Mbak Ika menghela nafasnya pelan. Kami pun tak sadar tiba di jalanan besar. Aku segera menghubungi taksi untuk pergi ke rumah baruku. Aku akan bertahan di sana untuk beberapa waktu. Meski aku tidak tahu nanti bagaimana ekspresi orang-orang kantor padaku. Kalaupun aku dianggap melanggar aturan, mungkin aku lebih baik resign dan melanjutkan bisnis jual beli mobil bekas bersama Amir. Ya, Amir mantan suami Tata itu. Setelah menit kami menunggu, akhirnya taksi datang dan membawa kami menuju ke rumah besar. Rumah baru kami yang jauh lebih baik daripada rumah yang ditinggali Sasa dan Bapak. Bodoh amat dengan cercaan orang. Aku Angga hanya ingin keturunan. Itu saja, tidak lebih. Aku ingin keturunan yang wajahnya masih mirip dengan Sasa dan diriku. Jadi dengan terpaksa aku menggauli seseorang yang mirip dengannya. Siapa lagi kalau bukan ibunya sendiri? Sasa tidak punya saudara. Ia memang terbiasa hidup mandiri sedari kecil. Ia juga bukan istri yang biasa menadahkan tangan kepada suami. Aku sebenarnya kagum akan sosoknya. Tapi perkara keturunan memang itu alasan utamanya. Setelah sampai rumah, aku memode pesawat ponselku. Aku duduk di sofa besar dengan sedikit menyesal. Menyesal karena Sasa mengetahui perbuatanku. Seandainya ia tidak tahu, dan aku tidak gegabah untuk pamer kemesraan dengan ibunya, mungkin tetangga tidak akan ada yang tahu. Aku memang labil dalam hal ini. Mungkin aku masih sangat mencintai Sasa. Hanya saja aku butuh keturunan, bukan pernikahan yang hambar tanpa hadirnya buah hati. Mbak Ika masih menata ruangan. Ia juga memasak semur daging di dapur. Aku masih pusing. Pusing karena sudah pasti setelah beberapa hal yang membuat terbongkarnya hubunganku dengan ibunya ini, sudah pasti Sasa akan jijik kepadaku dan tidak akan memaafkanku. Aku mungkin tadi kesal, tapi sosok Mbak Ika jelas jauh lebih buruk dibandingkan dengan wajah istriku. Istriku cantik. Sayang ia tidak bisa memberikan apa yang aku mau sebagai seorang suami. Enggak, nasinya sudah siap. Semurnya sudah jadi. Ayo makan dulu. Soal Sasa, kamu tenang aja. Aku akan coba bicara padanya kalau masalah mulai mereda. Sasa itu anak yang berbakti, tidak mungkin ia akan membenciku. Bukannya surga ada di telapak kakiku, ujar Mbak Ika yang tiba-tiba duduk di sebelahku. Aku menghela nafasku pelan. Andai saja waktu bisa diulang. Ya. Sebisa mungkin aku bujuk Sasa agar tidak membenciku. Meski itu berat.